Jika Yushang mencari masalah dengan membawa orang lain, Wan Donghai tidak akan peduli. Tetapi, sekarang dia membawa Liu Yan. Ini membuat Wan Donghai berpikir keras tentang hal-hal aneh yang terjadi dengan Yushang dan yang terjadi di paviliun pengobatan harum. Segalanya akan baik-baik saja jika Wan Donghai bisa menyembuhkan Liu Yan. Tapi seandainya Liu Yan justru tidak bisa sembuh, Liu Yan kemungkinan akan mengkhianati rumah pengobatan mabuk. Identitas Liu Yan sebagai mata-mata klinik ini tidak boleh terungkap ke publik. Selain para tabib, banyak para pemburu binatang iblis di kliniknya saat ini. Sekali identitas Liu Yan terbongkar, ini akan benar-benar menjadi pukulan besar bagi rumah pengobatan mabuk. Ada apa dengan Liu Yan? Dia kelihatan baik-baik saja setelah keluar dari paviliun pengobatan harum. Dia hanya memiliki beberapa luka dalam. Mengapa sekarang dia terlihat seperti seekor anjing mati? Pikir beberapa orang di dalam kerumunan itu tanpa bersuara. Dengan pencapaian Wan Donghai dalam ilmu pengobatan, sekilas dia bisa tahu bahwa Liu Yan terkena racun. Tapi racun jenis apa yang ada di dalam tubuh Liu Yan sehingga membuat banyak tabib tidak mampu menyembuhkannya. Sampai-sampai si penjaga klinik memanggil Wan Donghai keluar. Pada saat itu, Wan Donghai memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi dan menyadari ada hal yang tidak biasa. Jika tidak segera ditangani, kejadian ini akan menyebabkan masalah yang besar untuk rumah pengobatan mabuk. Wan Donghai merasa menyesal. Mengapa sebelumnya dia tidak mengirimkan terlebih dahulu salah satu pelayannya untuk menyelidiki keadaan di paviliun pengobatan harum. Dia justru terdiam meskipun situasinya sangat tidak jelas. Dia tidak pernah menyangka kalau Liu Yan akan mengalami hal seperti ini. Wan Donghai percaya dan yakin Liu Yan mampu dan sanggup menjalankan tugas yang diperintahkan padanya dengan baik, serta menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Tuan Wan, tolong selamatkan aku. Liu Yan mengerang kesakitan, tubuhnya terbaring lemah di lantai. Alis Wan Donghai mengerut mendengar perkataan Liu Yan, dia pun menatap Liu Yan. Paman Wan, sepertinya orang ini mengenal Anda. Yushang pun mulai memainkan permainannya setelah mendengar Liu Yan berbicara. Yushang sengaja mengatakannya dengan keras agar semua orang mendengarnya. Tak ada satu orang pun yang mengerti maksud dari perkataannya, kecuali Wan Donghai, yang jelas tahu kalimat itu ditujukan padanya. Kebencian Wan Donghai pada Yushang semakin bertambah, tetapi dia berusaha mengabaikannya dengan menunjukkan sikap tak acuh. Keponakan Yushang, kamu pasti bercanda. Keluarga Wan dikenal banyak orang di negeri Chien. Rumah pengobatan mabuk juga sudah menolong banyak sekali para pemburu binatang iblis. Tidak aneh jika lelaki ini mengenalku. Yushang kemudian berkata, oh begitu. Ketika aku membawa orang ini ke sini, aku tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang pemburu binatang iblis. Bagaimana Paman Wan tahu pekerjaannya hanya dengan sekali lihat? Aku benar-benar terkesan dengan penglihatan tajam Paman Wan. Awalnya, orang-orang tidak paham dengan apa yang terjadi, tapi setelah mendengar kata-kata sindiran Yushang, mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain tentang kemungkinan yang terjadi. Liu Ying adalah pendekar bela diri di tingkatan ke-8 energi murni. Bukan hal aneh jika dia mengenal Wan Donghai. Sebaliknya, akan menjadi hal yang aneh jika Wan Donghai yang mengenal Liu Yan. Pembicaraan pun menjadi semakin ramai di antara kerumunan. Pada kenyataannya, Wan Donghai memang mengenal beberapa pemburu binatang iblis. Dengan statusnya sebagai tabib agung, pemburu binatang iblis yang dia kenal biasanya berasal dari tingkat atas, seperti para pendekar yang sudah sampai tingkatan alam kondensi jiwa. Tidak mungkin Wan Donghai kenal dengan Liu Yan yang bukan siapa-siapa. Kabar burung yang beredar mengatakan kalau rumah pengobatan mabuk sering mengirim orang untuk bergabung dengan para pemburu binatang iblis dan membunuh temannya sendiri. Karena tidak pernah ada bukti yang nyata dari kabar tersebut, tidak ada orang yang menganggapnya benar. Rumah pengobatan mabuk pun masih tetap berdiri tegak dan membuka pengobatan bagi para pemburu. Yushang memang sengaja menjebak Wan Donghai supaya pria itu tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Hal ini akan membuat orang-orang curiga bahwa memang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Jantung Wan Donghai berdetak dengan kencang. Dia berusaha dengan keras untuk menahan emosinya. Yushang sengaja membesar-besarkan masalah supaya Wan Donghai semakin terpojok dan kebingungan untuk menghadapinya. Haa? Keponakan Yushang, kamu salah paham dengan situasi ini. Orang ini tampaknya memiliki kekuatan dan ditambah ia terkena racun yang tidak biasa. Hanya dengan melihat sekilas, bisa dipastikan kalau dia adalah seorang pemburu binatang iblis. Wan Donghai menjelaskan dengan tawa yang dipaksakan. Yushang merasa tujuannya telah tercapai, sehingga ia memilih tidak meneruskan masalah ini lagi. Dia membiarkan orang-orang yang menyimpulkannya sendiri. Jika seperti itu, mohon maafkan aku, Paman Wan. Mungkin karena kondisiku yang hampir mati setelah terkena racun, jadi aku agak terlalu berlebihan. Dan lagi, kabar burung itu pastilah tidak benar. Oh iya, kita terlalu lama mengobrol sehingga lupa untuk menyelamatkan pasien. Lihatlah tatapan mata saudara Liu Yan, dia sungguh menganggap Paman Wan sebagai kerabat. Upus, aku salah. Bukan kerabat tetapi penyelamat. Yushang kembali bermain-main dengan perkataannya. Wan Donghai mengerutkan kening mendengar perkataan Yushang. Tetapi dia berpikir untuk tidak menanggapinya, karena Yushang pasti akan terus menyerangnya dengan kata-kata provokatif. Wan Donghai memandang Liu Yan di lantai, kemudian memerintahkan para pegawainya. Bawa dia ke ruang belakang, aku akan memeriksanya. Wan Donghai belum selesai berbicara ketika Yushang tiba-tiba memotong kalimatnya. Paman Wan, tidakkah Anda lihat banyak orang di sini? Kami semua di sini ingin menyaksikan kehebatan tabib agung Wan dalam ilmu dan pengobatan. Paman Wan tidak akan mungkin mengecewakan kami semua, bukan?
Semua orang bilang bahwa Paman Wan adalah tabib terhebat di ibu kota negeri Chien, tapi hanya sedikit yang mendapatkan keberuntungan untuk menyaksikan kemampuan Paman Wan secara langsung. Bukankah melihat lebih baik daripada hanya mendengar? Karena apa yang didengar bisa saja hanya sebuah tipuan, sedangkan yang dilihat bisa membuat kami percaya. Paman Wan sebaiknya menunjukkan kemampuan hebat Paman sehingga orang-orang bisa paham dan bagi kami, para tabib muda, ini adalah kesempatan langka bagi kami untuk belajar langsung dengan menyaksikan seorang tabib agung terhebat di negeri Chien. Benar kan, Paman Wan? Kerumunan orang di sini memang datang untuk menyaksikan pertunjukan dan ketika sudah sampai pada titik seperti ini, tidak mungkin mereka mau melewatkannya. Mereka mulai berteriak memberi dukungan atas perkataan panjang Yushang. Wan Donghai merasa dirinya dipermainkan oleh Yushang dan Yushang ingin mempermalukannya di hadapan banyak orang. Melihat Yushang, ingin sekali rasanya dia memberikan pukulan kepada pemuda itu hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Wan Donghai adalah seorang tabib agung dan posisinya sekarang yang sedang terpojok di depan begitu banyak orang oleh seorang tabib muda adalah sesuatu hal yang sangat tidak terduga. Yang kuhadapi hanya prosedur penetralan racun. Baik, aku akan menunjukkan pada kalian semua siapa tabib Wan itu. Di negeri Chien, racun apa yang tidak bisa aku sembuhkan? Apalagi racun ini hanyalah racun buatan Yushang. Wan Donghai meyakinkan dirinya dalam hati. Wan Donghai cukup yakin kalau seluruh kejadian ini adalah ide Yushang. Dia yakin Yuhang tidak akan melakukan hal semacam ini, karena dia cukup mengenal kepribadian Yuhang yang selalu bersaing secara terbuka dan dengan cara yang terhormat. Bahkan jika Yuhang ingin membuat masalah dengannya, dia tidak akan mengirim anaknya sendiri. Wan Donghai melipat lengan bajunya. Karena semua orang di sini sangat tertarik untuk menyaksikan aku menetralkan racun ini, baiklah, aku akan melakukannya di hadapan kalian semua. Tolong turunkan dia. Tempat itu semakin penuh oleh orang-orang yang ingin tahu dan tertarik untuk menyaksikan kejadian langka tersebut. Mereka benar-benar ingin melihat bagaimana hasil akhir dari tantangan pemuda yang tidak berguna seperti Yushang pada seorang tabib agung sekaligus pemilik dari rumah pengobatan mabuk. Bahkan orang bodoh sekalipun tidak akan percaya bahwa Yushang hanya kebetulan bertemu Liu En di jalan. Racun ini kemungkinan dibuat oleh Yushang sendiri. Adapun orang yang diracuni, Liu En, dia jelas memiliki hubungan yang dekat dengan rumah pengobatan mabuk. Banyak dari mereka yang hadir adalah para profesional. Mereka sudah tahu sejak kejadian yang terjadi di pavilion pengobatan Harum tadi pagi. Dengan menghubungkan teka-teki ini, mereka akhirnya mengerti akan situasi yang sedang terjadi di hadapan mereka sekarang. Bahkan beberapa dari mereka sudah tahu dan menebak Yushang datang ke sini untuk memberikan pelajaran kepada tabib agung rumah pengobatan mabuk untuk membuat racikan obatnya sendiri secara langsung. Wan Donghai memandang Liu En yang dalam keadaan setengah mati, berharap bisa membunuh orang ini dengan satu pukulan. Bukan hanya gagal untuk menyelesaikan tugas, Liu En juga menyebabkan masalah lain yang lebih besar bagi dirinya. Ke-12, kematian Liu En di tangan Wan Donghai. Liu En sudah sangat tersiksa karena merasakan sakit yang luar biasa. Terkadang dia bergerak-gerak seperti ikan yang kehabisan nafas. Wan Donghai tidak ingin menghancurkan nama baiknya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain menyelamatkan Liu En. Wan Donghai mengangkat kelopak mata Liu En, kemudian memeriksa denyut nadinya, mencoba melonggarkan pakaian Liu En untuk memeriksa tubuhnya. Setelah hampir setengah hari memeriksa dengan asal, Wan Donghai mulai putus asa. Dia benar-benar tidak mampu mendapatkan petunjuk sama sekali tentang racun yang ada di dalam tubuh Liu En. Sungguh memalukan sekali rasanya. Bagaimana mungkin seorang tabib agung tidak mampu mendiagnosa racun di tubuh seorang pasien? Kalau bukan karena keadaan Liu En yang sangat mengenaskan, Wan Donghai pasti berpikir bahwa orang ini telah bekerja sama dengan Yushang untuk menjatuhkannya. Kakak, bagaimana ini? Melihat raut wajah Wan Donghai, Wan Dong yang memiliki firasat buruk. Pergi, ambil pil penetral racunku yang terbaik. Wan Donghai memberikan perintah dengan menggertakkan giginya seolah-olah ia baru saja membuat keputusan sulit. Apa? Pil penetral yang terbaik adalah pil yang telah kau buat dengan susah payah. Pil itu dibuat untuk yang mulia. Sekarang kamu ingin menggunakannya pada Liu En? Tanya Wan Dongyang dengan ragu. Pergilah, lakukan apa yang aku perintahkan. Jangan banyak bicara. Wan Donghai telah kehilangan kesabaran. Dia mulai terbawa emosi dan menjadi sangat marah karena frustasi. Wan Dongyang belum pernah melihat kakaknya secemas ini. Ia tidak berani membantah perintah kakaknya. Tanpa berkata-kata, Wan Dongyang pergi mengambil pil penawar racun kualitas tinggi tingkat 3. Pil penawar racun merupakan jenis pil yang umum digunakan untuk mengobati racun dari jenis apapun. Berkhasiat atau tidak pil tersebut tergantung dari jenis racun yang diderita seseorang. Pil penawar racun dapat menyembuhkan hampir semua jenis racun biasa. Oleh karena itu, pil ini selalu digunakan serta menjadi salah satu pil yang paling mudah ditemukan. Di mata Yushang, pil penawar racun merupakan pil dalam tingkatan rendah. Tingkatan ini masih dibagi menjadi beberapa tingkat lagi, yaitu pil penawar racun tingkat pertama, tingkat kedua sampai dengan tingkat kelima. Untuk racun di atas tingkat 5, pil penawar racun tingkat kelima tidak akan ada manfaatnya. Karena unsur racun di atas tingkat 5 sangat unik atau sangat langka, itu artinya pil penawar racun tersebut tidak ampuh untuk jenis tersebut. Pil penawar racun yang diracik oleh Wan Donghai ini merupakan pil yang sangat bagus di negeri Chien. Pil penawar racun tingkat ketiga ini merupakan pencapaian terbaik dalam hidup Wan Donghai. Bahkan Yuhang sekalipun tidak akan mampu menciptakan pil yang memiliki kualitas setara dengan pil ini. Meskipun keduanya sama-sama tabib agung, mereka memiliki bidang yang berbeda.
Yu Shang tahu bahwa ayahnya, Yu Hang, memiliki kemampuan yang rendah jika berurusan dengan racun. Itulah sebabnya kenapa Yu Hang hanya bisa memberikan pil penawar racun tingkat ketiga kualitas rendah ketika dia terkena racun, sedangkan Wan Donghai bisa memberikan Liu En pil penawar racun tingkat ketiga yang memiliki kualitas tinggi. Pada dasarnya pil penawar racun ini merupakan puncak dari segala pencapaian pembuatan obat penawar racun di negeri Qian. Bahkan para tabib istana tidak mampu menyaingi kemampuan Wan Donghai dalam bidang ini. Ketika Wan Dongyang menyerahkan pil yang diminta Wan Donghai, wajahnya berubah dengan penuh kekesalan. Apa yang dilakukan Wan Donghai terlalu berlebihan dengan memberikan pil ini kepada seseorang seperti Liu En. Wan Donghai menerima pil tersebut, lalu menatap Yu Shang dengan tatapan dingin. Apapun yang terjadi hari ini, ia telah dikalahkan oleh seorang bocah ingusan yang terkenal tidak berguna. Yu Shang hanya berdiri menonton Wan Donghai tanpa ekspresi. Wan Donghai menggulung lengan bajunya, Liu En tanpa sadar terduduk, lalu secara tiba-tiba jari Wan Donghai dengan cepatnya menotok Liu En. Orang-orang hanya melihat kejadian setelahnya lalu mendengar suara desiran angin yang keluar dari gerakan jari-jari Wan Donghai. Setiap jengkal totokan jari Wan Donghai membuat Liu En mengerang kesakitan. Ketika jari terakhir menotok bagian badan Liu En secara otomatis membuka mulutnya. Wan Donghai segera memasukkan pil penawar racun tersebut ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Setelah Liu En menelan pil penawar racun, Wan Donghai kemudian berhenti. Liu En yang telah kehilangan keseimbangan tiba-tiba kembali tersungkur ke lantai. Prok, prok, prok. Suara tepuk tangan riuh bergema dalam ruangan. Yu Shang tersenyum menyaksikan semuanya. Aku sudah lama mendengar bahwa jurus tangan hantu milik Paman Wan sangat menakjubkan. Jurus itu mampu menghidupkan kembali orang mati serta memberikan hukuman yang lebih buruk dari kematian. Menyaksikan jurus itu dengan mataku sendiri benar-benar memperluas wawasanku. Sungguh luar biasa. Wan Donghai masih terengah-engah. Jurus yang dia lakukan tadi jelas tidak mudah baginya. Wan Donghai sebenarnya paham. Kalimat Yu Shang bukanlah pujian untuknya, melainkan sebuah ajakan. Tak ada yang memahaminya selain Wan Donghai. Dia merasa kesal dan ingin sekali menghabisi Yu Shang. Siapa yang peduli racun apa itu? Dengan jurus jari hantu dan pil penawar racunku, Liu En akan sembuh seperti sedia kala. Wan Donghai tidak mencoba untuk menyombongkan diri. Selama dia tinggal di negeri Qian, tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Bagus sekali. Lihat saja keadaan Liu En sekarang. Aku juga berharap dia bisa selamat dan sehat. Yu Shang lalu menghela napas. Kata-kata Yu Shang terdengar sangat tulus, seolah-olah Liu En adalah seseorang yang telah berteman lama dengan dirinya. Bagi Wan Donghai, kalimat Yu Shang terdengar sangat menyakitkan. Karena dia tahu itu adalah sebuah ejekan. Ejekan Yu Shang terbukti ketika sesaat setelah Yu Shang selesai berbicara, Liu En tiba-tiba memuntahkan darah. Wajah Wan Donghai berubah pucat. Dia mengangkat badan Liu En dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" "Tabib Wan, rasanya sakit sekali. Rasa sakit ini akan membunuhku." Rasa sakit yang seperti terbakar kini kembali Liu En rasakan. Saking sakitnya, Liu En berguling dari tempat tidur ke lantai. Tindakan penyelamatan Wan Donghai jelas telah gagal. Tindakan itu justru memperburuk racun yang ada di tubuh Liu En. Mengapa bisa seperti ini? Pikir Wan Donghai kebingungan. Dia sudah melakukan semua usaha terbaik yang dia bisa, namun hasilnya masih tidak baik. Siapa yang menduga bahwa Wan Donghai tidak dapat mengobati Liu En dan sebaliknya malah justru memperburuk keadaannya? Liu En berguling-guling di lantai karena kesakitan, namun tidak ada satupun yang bersedia untuk membantunya. "Tabib Wan, sepertinya jurus jari hantu dan pil penawar racunmu yang sangat hebat tidak berhasil mengobatinya. Sebaliknya, justru hal itu malah memperburuk kondisi Liu En. Lihat saja kondisinya. Aku tidak tahan untuk melihatnya. Jangan bilang kalau Tabib Wan sudah tidak punya cara lain untuk mengurangi rasa sakitnya. Rumah pengobatan mabuk dikenal paling bagus di ibu kota." Yu Shang berbicara penuh keyakinan. Wan Donghai tidak bisa lagi bersikap tenang. Tiba-tiba dia menunjuk Yu Shang dan berteriak, "Bajingan! Apa yang kau berikan pada Liu En? Kau ingin menjebak rumah pengobatan mabukku? Kau tidak akan bisa melakukannya." Yu Shang sengaja menunjukkan ekspresi wajah terkejut dan berkata, "Kenapa Anda berkata seperti itu, Tabib Wan? Apakah aku harus bersikap tidak peduli pada keadaan temanku ini yang jelas terlihat sangat kesakitan sehingga Anda mengatakan hal itu kepadaku? Atau apakah nama baik yang dimiliki oleh klinik rumah pengobatan mabuk perlu dipertanyakan karena tidak mampu mengenali jenis racun yang ada di dalam tubuh temanku? Beraninya kau, Yu Shang? Kalau bukan karena nama baik rumah pengobatan mabuk, Wan Donghai sudah melayangkan tendangan ke wajah Yu Shang." Sambil membungkuk, Yu Shang menatap Liu En dan berkata, "Sahabatku, aku sudah melakukan yang terbaik. Jika rumah pengobatan mabuk yang terkenal sebagai klinik nomor 1 di ibu kota tidak bisa menyelamatkanmu, maka tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Ketika kau sampai di akhirat, tolong jangan salahkan aku." Liu En yang awalnya sudah setengah mati, menjadi sadar begitu mendengar kata-kata Yu Shang. Dia seolah kembali sehat dan berenergi. Matanya yang awalnya kusam dan tak bernyawa kembali berkilau. "Tabib Wan, tolong selamatkan aku. Aku telah membantu Anda menjual." Dengan menahan rasa sakit, Liu En memaksakan kalimatnya dengan sisa energi di tubuhnya. Liu En hanya ingin hidup karena kalimat terakhir yang dikatakan Yu Shang. Namun, kata yang keluar dari mulutnya membuat telinga Wan Donghai seperti tersambar petir.
Wan Donghai dipenuhi dengan amarah terhadap Yushang, tapi sekarang sekujur tubuhnya basah oleh keringat dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tanpa menunggu hingga Liu Yan selesai berbicara, Wan Donghai segera membungkuk dan memberitahu Liu Yan. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu tidak peduli apapun yang terjadi. Mata Wan Donghai yang dipenuhi dengan ketulusan, benar-benar berbeda dengan mata Yushang yang penuh dengan ketulusan palsu. Hal ini membuat Liu Yan merasa dirinya dan Wan Donghai adalah rekan sehidup semati. Liu Yan merasa resah dengan perkataan Yushang. Tapi Wan, Yushang bilang kalau racun ini bernama racun penghancur hati. Setelah mengatakan hal itu, badan Liu Yan tiba-tiba terkapar lemas seperti bola kempes. Racun penghancur hati, racun penghancur hati. Wan Donghai bergumam berulang-ulang, alisnya semakin berkerut mencoba mengingat-ingat. Semakin dia mengulanginya, semakin dia merasa bahwa dia pernah mendengar nama racun itu sebelumnya. Racun penghancur hati. Racun penghancur hati? Racun ini ternyata racun penghancur hati. Bagaimana bisa bocah ini tahu tentang racun penghancur hati? Wan Donghai terkejut dalam diam. Wan Donghai akhirnya ingat di mana ia pernah mendengar racun itu sebelumnya. Dia mendengarnya pada saat dia baru mulai mempelajari ilmu pengobatan. Gurunya waktu itu pernah menyebutkan nama racun tersebut. Dulu, gurunya pernah mengatakan kalau pil penghancur hati bukanlah pil yang memiliki kualitas tinggi. Sebaliknya, pil ini adalah pil kualitas tingkat 1. Namun, gurunya yang seorang ahli pengobatan di tingkat 4 mengatakan bahwa tidak ada obat yang bisa menetralkan racun ini. Itu berarti racun ini sangat mengerikan. Bagaimana mungkin Yushang bisa membuat racun seperti ini? Kemungkinan racun ini adalah ciptaan Yuhang. Batin Wan Donghai. Setelah tersadar dari lamunannya, Wan Donghai tahu bahwa usaha apapun yang dia lakukan, nyawa Liu Yan tetap tidak akan bisa diselamatkan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengorbankan Liu Yan, agar rahasia mereka tetap terjaga. Jika semua orang tahu bahwa Liu Yan adalah mata-mata di antara pemburu binatang iblis yang dia perintah, maka nama baik rumah pengobatan mabuk akan sangat dipertaruhkan. Kalimat Liu Yan yang terputus jelas akan mengatakan jika Wan Donghai gagal menyelamatkan Liu Yan akan membeberkan keburukan rumah pengobatan mabuk di depan semua orang yang berkerumun. Jika itu terjadi, akibatnya tidak bisa terbayangkan. Wan Donghai harus segera membuat keputusan yang mempunyai risiko terkecil bagi rumah pengobatan mabuk. Wan Donghai menarik napas dalam-dalam lalu mendesah. Racun ini memang luar biasa kuat, aku merasa tidak mampu menanganinya. Aku hanya punya satu jurus terakhir. Akhirnya, Wan Donghai memerintahkan orang-orang untuk mengangkat Liu Yan. Dia menggulung lengan bajunya, mengeluarkan jurus jari hantu sekali lagi. Kali ini keriuhan jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Gerakan Wan Donghai sangat cepat di sekitar badan Liu Yan, menyebabkan bunyi seperti badai yang meledak sampai orang-orang susah untuk melihatnya. Yushang terus memandang Wan Donghai yang tengah mengerahkan segala kemampuannya dengan wajah penuh cibiran. Jurus jari hantu memang merupakan jurus bela diri, tetapi bisa juga dikategorikan sebagai jurus yang dipelajari dalam ilmu pengobatan. Dalam pandangan Yushang, jurus itu sedikit aneh. Namun dia juga memiliki pemahaman tentang jurus jari ini. Jurus jari ini dapat menyelamatkan nyawa, tetapi pada saat yang sama juga bisa membahayakan nyawa dengan cara yang sangat keji. Jurus jari hantu ini digunakan pada titik-titik akupuntur untuk merangsang tubuh. Sekarang, Wan Donghai sedang mengeluarkan teknik yang mematikan dari jurus jari hantu. Sejak awal Yushang tidak memiliki rencana untuk membongkar sifat asli Tabib Wan karena dia sudah melakukan hal itu sendiri saat ini. Setelah jurus jari hantu Tabib Wan selesai, Liu Yan berhenti bernapas lalu perlahan-lahan ambruk lantai. Tabib Wan sungguh benar-benar hebat. Dia memamerkan jurus jari hantunya yang luar biasa sampai bisa membuat nyawa orang melayang. Sangat mengesankan. Yushang berbicara sambil tersenyum. Ke-13, mengajari Lu ilmu bela diri. Di kediaman keluarga Yu. Ruangan yang terletak di sudut rumah dipenuhi aroma arbel. Tuan muda, Anda begitu mengesankan hari ini di rumah pengobatan mabuk. Bahkan Tabib Wan sebagai tabib senior, kalah melawan Tuan muda. Lu berkata sambil mengipasi perapian untuk memanaskan air mandi Yushang. Pemandian arbel untuk Yushang telah disiapkan, sebuah bak kayu berukuran besar dengan api membara di bawahnya. Lu nampak serius mengipasi perapian itu. Di rumah pengobatan mabuk, Wan Donghai mengobati Liu Yan sampai pemburu itu meregang nyawa. Satu peristiwa yang membuat semua orang tercengang. Rumah pengobatan mabuk selalu membanggakan diri menjadi klinik pengobatan yang terbaik di negeri Chen. Namun hari ini, seorang pemuda berandalan dan menyebalkan mendatangi klinik tersebut dan mempermalukannya di depan semua orang. Setelah kematian Liu Yan, Wan Donghai memutuskan untuk menutup klinik selama sehari. Menghindari rasa malu, semua orang yang datang berobat ditolak. Semua orang yang datang kemarin pasti mengetahui bahwa Yushang adalah dalang dibalik semua yang terjadi di klinik rumah pengobatan mabuk. Meski mereka tidak tahu apa itu racun penghancur hati, mereka yakin bahwa Yushang lah yang meracik racun itu. Sangat sulit dipercaya kalau anak muda berandalan dan manja seperti Yushang bisa mengalahkan seorang tabib agung yang sedang berada di masa kejayaannya. Banyak orang tahu bahwa Yushang pernah hampir mati karena racun. Mereka berpikir mungkinkah racun membuat dia menjadi jenius. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak percaya bahwa kejadian itu didalangi oleh Yushang seorang diri. Mereka justru menduga ini semua terjadi karena Yuhang. Yuhang yang meminta putranya menghancurkan rumah pengobatan mabuk. Bagaimanapun juga, dugaan dan argumen orang tidak ada yang membuahkan hasil.
Yang jelas, subjek utama dalam persaingan ini adalah Yu Shang yang kini sedang menikmati kepopulerannya dan menjadi bahan obrolan di ibu kota. Yu Shang yang dulunya sudah terkenal kini semakin terkenal lagi. Kita hanya mengambil sikap. Meski kejadian hari ini di rumah pengobatan mabuk cukup berpengaruh kepada klinik tersebut, namun akibatnya tidaklah fatal. Ayah dan anak dari keluargawan harus merasakan akibat dari perbuatannya. Nada suara Yu Shang terdengar menjadi dingin begitu dia menyebutkan nama mereka. Setelah mewarisi tubuh ini, Yu Shang merasa perlu untuk membalas dendam kepada semua orang yang pernah menyakiti Yu Shang yang dulu dan membantu keluarga Yu untuk menghancurkan pesaingnya itu. Yu Shang sudah menyaksikan betapa kejam dan tidak bermoralnya kedua orang tersebut. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap keduanya. Hanya saja kekuatan Yu Shang saat ini masih terlalu lemah. Selain digunakan untuk membuat Wan Donghai jengkel, tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Nanti jika dia sudah memiliki kekuatan yang cukup, ayah dan anak dari keluarga Wan harus disingkirkan. Tugas ini tidak mungkin diserahkan pada orang lain. Bagi Yu Shang, Wan Donghai dan putranya merupakan batu yang akan menghalanginya untuk melampiaskan dendam. Memang benar, keluarga Wan memang pantas untuk dibenci. Dulu, mereka suka menindas Tuan Muda. Tuan Muda harus bekerja keras. Aku selalu percaya pada Tuan Muda. Lo selalu percaya pada Yu Shang dalam keadaan apapun. Tuan Mudamu ini tidak akan mengecewakanmu. Oh iya, aku bisa melihat bahwa tipe tubuhmu sangat bagus. Kenapa kamu tidak berlatih seni bela diri? Setelah sepanjang hari mereka bersama, Yu Shang dapat mengetahui bahwa lo tidak memiliki energi murni sama sekali di dalam tubuhnya. Namun, Yu Shang dapat melihat bahwa lo memiliki tipe tubuh yang bagus, bahkan 100 kali lebih baik daripada si Yu Shang yang dulu. Mendengar pernyataan Yu Shang, ekspresi wajah lo berubah. Ia menunduk dan berkata, Tuan Yu Hang mengatakan lo memiliki tubuh dengan tenaga 9 lingkaran tak terbatas, ya, dan aku tidak bisa menggunakannya. Jika aku menggunakannya maka semakin tinggi tingkatanku, semakin cepat pula aku mati. 9 lingkaran tak terbatas, ya? Yu Shang mengulangi sekali lagi sebelum meraih pergelangan tangan Lu untuk memeriksa denyut nadinya. Mengetahui pergelangan tangannya dipegang oleh Yu Shang untuk memeriksa denyut nadinya, seketika wajah Lu memerah. Menurutnya, tidak bisa menggunakan tenaga yang dia miliki adalah sebuah penyesalan, tetapi hal itu tidak menjadi masalah selama dia bisa tetap berada di sisi Tuan Muda Yu Shang. Yu Hang sudah lama menjelaskan perihal kondisi tubuh Lu, jadi Lu tidak pernah berharap dapat berlatih bela diri. Sejak mengalami kejadian keracunan itu, Tuan Muda Yu Shang benar-benar mengalami banyak perubahan, menjadi lebih dewasa, lebih peduli terhadap orang lain dan selalu menjaga orang-orang terdekatnya batin Lu. Yu Shang memegang pergelangan tangan Lu, alis Yu Shang yang berkerut cemas, perlahan berubah lebih tenang. Tuan dan Nyonya memperlakukan aku seperti putri mereka sendiri. Jika aku bisa berlatih bela diri, mereka pasti sudah lama memberitahuku. Lu masih seorang gadis yang penuh perhatian. Dia takut Yu Shang akan salah paham terhadap ayahnya karena hal ini. Yu Shang meletakkan tangan Lu dan tersenyum. Dasar bodoh, kau berpikir terlalu berlebihan. Tentu saja ayah tidak akan berbohong padamu. Tapi terkadang, ayah juga bisa salah dalam melakukan perhitungan. Apa kau ingin belajar bela diri? Tentu saja. Lu menjawab tanpa berpikir panjang. Bagus. Mulai besok dan seterusnya, kau akan belajar bela diri bersamaku. Aku akan mengajarimu sebuah teknik. Dengan bakatmu, bahkan negeri Qian yang kecil ini tidak akan bisa membatasimu. Kata Yu Shang dengan ekspresi penuh semangat. Tuan Muda, apakah yang Anda katakan benar? Setelah mendengar penjelasan Yu Shang, Lu sangat gembira. Tapi tanpa menunggu jawaban Yu Shang, dia dengan cepat menjadi sedih lagi. Tuan Muda, Anda tidak perlu menghiburku. Tuan Yu Hang adalah seorang tabib agung dan dia mengatakan kalau aku tidak mungkin bisa bela diri. Bagaimana mungkin aku bisa? Meskipun aku benar-benar ingin belajar, aku masih tidak ingin mati. Aku masih ingin menemani Tuan Muda dan merawat Tuan Muda. Merasa tersentuh, Yu Shang mengulurkan tangan. Mengangkat kepala gadis itu lalu tersenyum. Untuk apa Tuan Muda berbohong padamu? Kau memiliki tubuh yang istimewa. Keistimewaan yang kau miliki bukan 9 lingkaran tak terbatasin, tetapi 9 kekuatan lingkaran Dewain. Tubuh seperti ini tidak hanya mampu berolah tubuh, namun juga akan sangat cepat menguasai ilmu bela diri. Jika kelompok besar tahu tentang potensi dirimu, mereka akan rela berebutan. Mungkin mereka akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Pengetahuan Yu Hang secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Yu Shang. Yu Hang tidak sepenuhnya salah. Sebenarnya, Lu memang memiliki 9 lingkaran tak terbatasian, dan 9 kekuatan lingkaran dewa yang merupakan variasi darinya. Variasi ini memang sangat langka. 9 lingkaran tak terbatas ini yang Yu Shang pahami sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh Yu Hang. Seseorang dengan sumber tenaga seperti ini bukan berarti tidak bisa melakukan latihan mengolah tubuh sama sekali, melainkan dengan teknik yang tepat maka potensi tubuh ini akan tidak terbatas. Tanpa teknik yang tepat, 9 lingkaran tak terbatas ini hanya akan berakhir mematikan bagi si pemilik. Secara kebetulan Yu Shang masih mengingat teknik yang bisa dipakai untuk mengembangkan 9 lingkaran tak terbatas Yan. Dulu, teknik dipakai oleh Raja Dewa Jiwa Salju di Kerajaan Kahyangan. Raja ini memiliki jenis fisik yang sama dengan Lu. Kedua mata Lu spontan melebar mendengar perkataan Yu Shang. Tuan Muda, apakah yang Tuan Muda katakan itu benar? Tuan Muda tidak berbohong kepadaku? Tentu saja tidak. 9 kekuatan lingkaran Dewa Yan memang susah untuk dikuasai. Tapi dengan teknik yang benar, kecepatan penguasaannya jauh lebih cepat dari orang biasa.
Nanti aku akan mengajari berbagai macam teknik yang disebut dengan JOS ilusi surga. Melihat lo yang pintar seperti ini, nantinya kau bisa lebih hebat daripada tuan mudamu ini, kata Yushang dengan lembut. Setelah mendengarkan perkataan Yushang, Lu pun tersenyum ceria. Hei ya, aku tidak ingin menjadi lebih kuat dari tuan muda. Selama aku bisa berada di sisi tuan muda, itu sudah cukup bagiku. Di masa lalu, tuan muda selalu diganggu oleh orang lain. Itu mengapa aku benar-benar ingin belajar seni bela diri untuk melindungi tuan muda. Tapi, aku takut aku akan mati setelah belajar seni bela diri. Itu sebabnya aku tidak pernah belajar. Mengetahui tujuan Lu ingin belajar seni bela diri sebenarnya untuk dirinya, Yushang benar-benar kehilangan kata-kata. Yushang berkata pada dirinya sendiri supaya bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Sekarang, dia benar-benar tidak akan membiarkan orang yang dicintainya berada dalam bahaya. Lu yang baik. Baiklah, aku pikir airnya sudah bersiap. Kamu keluarlah. Tuan muda ingin mandi Arbel, kata Yushang. Lu bertanya dengan wajah penuh keraguan. Tuan muda mandi saja. Aku masih harus menjaga api di sini. Dulu, aku selalu menemani tuan muda ketika mandi. Kenapa sekarang tuan muda jadi malu begini? Mendadak jantung Yushang berdetak hebat. Yushang benar-benar tidak terbiasa membiarkan seorang gadis muda memperhatikannya saat dia mandi. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia melakukan hal yang tidak biasa dengan yang dilakukan Yushang yang dulu, Lu mungkin akan mulai mencurigainya. Lalu, baiklah, Yushang merasa tidak berdaya. Mendengar ini, Lu sangat gembira, lalu ia pun membantu Yushang menanggalkan pakaiannya. Ke-14, perbincangan antara ayah dan anak. Ketika memasuki air pemandian Arbel, Yushang yang merasa malu, mencoba mengatur kembali perasaannya dan bermeditasi untuk menyerap khasiat ramuan obat herbal yang ada di dalam air. Ramuan ini berfungsi untuk membersihkan sisa racun yang masih ada di dalam tubuhnya. Ramuan herbal yang digunakan dalam pengobatan ini berasal dari bahan-bahan tingkat 1 dan tingkat 2 yang umumnya tidak begitu memiliki manfaat luar biasa. Meskipun begitu, Yushang mampu menyerap manfaat bahan-bahan herbal tingkat rendah ini secara maksimal. Bagi kebanyakan orang, semakin tinggi tingkat ramuan obat, maka semakin berharga dan semakin banyak kandungan manfaatnya. Namun pada kenyataannya, pendapat seperti ini tidak berlaku bagi Yushang. Terlepas apakah itu seni mengolah tubuh atau pengobatan, keterampilan dasar adalah yang paling penting. Semakin kuat dasar yang seseorang miliki, semakin tinggi pula tingkatan kemampuan yang seseorang miliki di masa depan. Demikian juga sebaliknya. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai seorang tabib kaisar, Yushang pernah menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mempelajari khasiat tanaman obat dan pil yang ada di tingkatan 3 dan di bawahnya. Tahun-tahun itu tidak terbuang sia-sia karena keterampilan dasarnya dalam ilmu dan pengobatan menjadi sangat hebat. 10 tahun terakhir menjadi tahun-tahun yang sangat penting dalam mengantarkannya menjadi tabib kaisar yang paling muda. Dalam dunia para dewa, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya dalam masalah pemahaman obat. Hal ini juga yang menjadikannya sebagai salah satu sosok dari generasinya yang kemungkinan bisa menjadi dewa pengobatan. Sebenarnya, Yushang bermaksud menggunakan beberapa bahan herbal tingkat tinggi, namun saat ini dia tidak cukup kuat untuk melakukannya. Kondisi tubuhnya terlalu lemah. Jika dia cukup kuat, tidak mungkin dia hanya menggunakan satu jenis pil tingkat 1 untuk menantang rumah pengobatan mabuk. Satu pil itu saja sudah membuat dia kelelahan. Meskipun ia cukup yakin jika Wan Donghai tidak akan mampu mencari obat penawar dari racun penghancur hati, tetap saja apa yang dia lakukan terlalu beresiko. Karena jika seandainya Wan Donghai benar-benar memiliki cara untuk menetralkan racunnya, maka Yushang seolah-olah telah mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Wan Donghai sendiri pun sebenarnya pernah mendengar tentang racun penghancur hati sebelumnya. Meski dari apa yang dia dengar, informasi tentang jenis racun ini tidak terlalu jelas. Jika si tabib agung itu tahu tentang racun ini, Yushang tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kekuatan. Yushang menghela napas panjang saat ia selesai menyerap khasiat obat dari air herbal di bak mandi kayu. Saat ini dia sangat membutuhkan kekuatannya kembali. Tanpa kekuatan, balas dendam atau apapun itu hanyalah omong kosong. Dia bahkan tidak akan bisa melindungi orang-orang yang dicintainya. Dengan kondisi Yushang saat ini, tidak perlu menyebutkan Wan Donghai. Bahkan jika Wan Yuan yang datang, Yushang masih belum menjadi tandingannya. Yushang percaya bahwa setelah insiden hari ini, Wan Donghai pasti akan melihatnya sebagai duri penghalang di matanya. Dia pasti ingin menghancurkan Yushang sesegera mungkin. Selain itu, melihat tabiat Wan Donghai yang punya temperamen tinggi, dia teriakan pavilion pengobatan harum untuk lebih berjaya daripada rumah pengobatan mabuk. Wan Donghai akan mencari segala cara untuk melakukan serangan balik pada Yushang dan keluarganya. Pada saat semua itu terjadi, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, kejadian hari ini akan menjadi masalah yang besar untuk ayahnya. Tuan muda, Tuan Yuang sudah menunggu di luar cukup lama. Sementara Yushang tengah asik dengan lamunannya, Lu datang untuk melapor. Mengapa kau tidak memberitahuku kalau ayah datang? Aku hanya sedang mandi arbel. Aku tidak sedang melakukan meditasi hidup dan mati yang tidak bisa diganggu. Jika apa yang dipikirkan Yushang benar, ayahnya pasti datang untuk memperingatkan tentang rencana buruk yang mungkin Wan Donghai akan lakukan padanya. Yushang masih sangat menghormati ayahnya yang terlalu melindungi dirinya. Lu memasang wajah cemberut dan berkata dengan kesal. Aku sebenarnya ingin masuk dan memanggil Tuan Muda. Tetapi Tuan Besar yang menarikku dan tidak mengizinkan aku masuk. Lalu,
Apa yang bisa kulakukan? Masih dengan bermandikan keringat, Yushang dengan cepat berkata, baiklah lu, akulah yang salah. Aku minta maaf padamu. Jangan marah ya. Mendengar kalimat Yushang, lu tersenyum lebar. Aku tidak marah. Aku tahu Tuan muda menyayangi dan menghormati Tuan besar. Aku juga memperlakukannya seperti ayah kandungku sendiri dan sangat menghormati beliau seperti cara Tuan muda menghormatinya. Jadi, untuk apa aku marah? Yushang lega mendengar balasan lu. Kalau begitu baiklah. Pergilah keluar dan beritahu ayahku untuk menunggu sebentar. Aku akan keluar setelah mengganti baju. Lu mengerti kata-kata Yushang, kemudian langsung keluar. Di dalam ruang belajar Yuhang, pasangan ayah dan anak itu duduk berdekatan. Keduanya mulai berbincang-bincang. Yushang, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar melampiaskan kekesalanku. Aku pikir saat ini wajah Wandonghai sudah sangat pucat pasi. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat si tua itu menerima kehancuran seperti itu. Sungguh hebat. Yuhang tertawa terbahak-bahak. Jelas terlihat dari cara tertawa Yuhang yang lepas. Tampaknya Wandonghai sudah mengganggu pikirannya selama beberapa tahun terakhir ini. Meskipun Yuhang bisa menahannya, dia tidak pernah merasa bisa meluapkan kekesalannya seperti hari ini. Meskipun bukan dia yang pergi memberikan tamparan di wajah Wandonghai, Yuhang sangat senang karena yang melakukannya adalah putranya. Melihat ayahnya tertawa riang, Yushang merasa senang. Ayah, semua berkat apa yang guru sampaikan kepadaku dalam mimpi. Dia bilang bahwa aku bisa membuat Wandonghai si tua itu mengalami kesusahan seperti ini. Jadi, aku tidak berhak menerima pujian ini. Yuhan mengibaskan tangannya tidak setuju dengan perkataan Yushang. Tidak perlu terlalu sopan dengan ayahmu. Aku senang kau memiliki kemampuan seperti hari ini. Tapi aku masih harus mengingatkanmu sekali lagi bahwa Wandonghai si tua itu sangat berbahaya. Setelah mengalami kerugian seperti hari ini, dia tidak akan tinggal diam. Siapa yang akan tahu kalau saat ini dia sudah menyiapkan berbagai macam rencana balasan padamu? Aku masih bisa melindungimu di rumah ini. Tetapi begitu kamu pergi keluar ke perguruan Danwu, ayah tidak bisa melindungimu sejauh itu. Sengger, bagaimana kalau kau tidak usah kembali ke perguruan Danwu? Tinggal saja di rumah. Yushang menghela napas dalam-dalam. Tidak heran Yushang yang dulu menjadi pemuda yang tidak berguna. Kekhawatiran dan perlindungan yang diberikan Yuhang terlalu berlebihan. Yushang sekarang tidak berniat untuk menjadi burung dalam sangkar. Dia harus kembali ke perguruan Danwu. Ayah, aku harus kembali ke perguruan Danwu. Bahkan jika aku tinggal di rumah, tidak mungkin selamanya aku berdiam diri. Aku bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tapi tidak untuk selamanya. Lebih jauh lagi, jika aku tinggal di rumah dan tidak pernah pergi, hidupku akan sangat sia-sia. Bahkan jika para guru mengajariku banyak hal tanpa lawan dan pengakuan, tidak akan ada gunanya. Jika itu terjadi, aku tidak akan mungkin menjadi tabib ahli. Bukankah ayah juga berpikiran sepertiku? Di mata Yushang, Wandonghai bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan. Orang yang dianggap bukan lawan ini harus dia kalahkan demi memutuskan jalannya kembali ke dunia kayangan. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Wandonghai, itu berarti tidak mungkin untuk dia bisa kembali ke sana. Maka, dengan kembali ke perguruan Danwu, Yushang bisa bersaing dengan para jenius dari generasinya yang dia anggap sepadan. Ini bisa membuat Yushang berkembang dengan cepat. Dan lagi, orang yang berada di tingkatan tenaga dalam tinggi berarti memiliki kecakapan bertarung yang tinggi juga. Intinya, bunga yang ditaruh di dalam rumah kaca tidak akan pernah benar-benar bisa berkembang dengan baik. Di kehidupan sebelumnya, Yushang adalah contoh dari bunga di dalam rumah kaca ini. Meskipun tingkatan tenaga dalamnya tinggi, kemampuan bertarungnya sangatlah lemah. Ini terjadi karena dia jarang bertarung. Sedangkan dalam kehidupannya yang sekarang, dirinya sudah terlibat dalam pertarungan berdarah, jadi dia harus berlatih lebih keras lagi. Apa yang kau katakan memang benar. Ayah hanya ingin selalu melindungimu. Kau harus berhati-hati di luar sana. Jika kau menemui masalah, jangan keras kepala. Ingatlah untuk segera kembali dan meminta bantuan ayah. Ayah tidak mau kembali melihatmu berada di ambang kematian karena racun untuk kedua kalinya. Tenang ayah. Karena aku berhasil selama dari kejadian kemarin, aku yakin kelak tidak ada lagi yang berani menggangguku. Yushang mengungkapkan kepercayaan dirinya di hadapan ayahnya. Yuhan merasa bahwa putranya benar-benar telah dewasa. Bagus. Anakku yang baik. Sejak kapan kita berdua takut pada seseorang? Bukankah itu hanya Wandonghai? Di masa depan, ayah pasti bisa meletakkannya di bawah kaki ayah. Melihat semangat Yushang, Yuhan merasa kepercayaan dirinya juga meningkat. Yushang tertawa dalam hati. Dia sangat menyadari standar ayahnya. Dengan keadaan Yushang saat ini, tinggal menunggu waktu saja bagi Yuhan untuk menginjak-injak Wandonghai. Saat Yushang hendak pergi, Yuhan menghentikannya. Bertanya dengan wajah penasaran. Oh benar. Pil apa yang kau berikan pada orang itu hari ini? Pil itu sangat kuat. Kau hanya menguasai tingkat pertama energi murnike. Bagaimana kau bisa menyempurnakan pil tingkat tinggi seperti itu? Yushang tahu bahwa Yuhan juga adalah seseorang yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap ilmu pengobatan. Setelah menemukan masalah yang berkaitan dengan pengobatan, dia akan serius mempelajarinya. Terbukti, pertanyaan ini telah membuatnya penasaran sepanjang hari. Menurut pendapatnya, pil racun yang bisa membuat Wandonghai tidak berdaya pasti harus tingkat 3 ke atas. Tapi Yushang jelas hanya di tingkat pertama energi murnike. Dengan kemampuan seperti itu, sangat tidak mungkin baginya untuk membuat pil tingkat kedua, apalagi tingkat ketiga dan seterusnya. Bahkan jika Yuhan sampai sakit kepala memikirkan hal tersebut, dia masih tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi.
Sekarang setelah dia selesai berbicara dari hati ke hati dengan putranya, dia tidak tahan lagi untuk langsung bertanya. Di hadapan ayahnya sendiri, Yusheng tidak berani menyembunyikan apapun. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ayah, pil itu disebut pil penghancur hati. Ini bukan pil tingkat tinggi, tetapi hanya pil tingkat 1. Dengan batas kemampuan yang aku miliki, aku berusaha untuk menyempurnakan pil ini." Senyum Yohang seperti membeku di wajahnya. Pil tingkat 1. Bagaimana mungkin? Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut putranya, Yohang tidak akan mungkin percaya bahkan jika ada orang yang memukulnya sampai mati. Pil tingkat 1? Yohang menelan ludah dan bertanya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin pil tingkat 1 bisa begitu luar biasa? Yoshang mengeluarkan kuas kertas selalu menuliskan formula dari pil penghancur hati. Ia juga menuliskan cara pemurniannya serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatannya dan langsung menyerahkan kertas itu pada Yohang. Yohang dengan hati-hati menerima formula pil itu seolah kertas itu adalah harta karunnya. Ke-15, membuat pil hebat. Keesokan harinya, Yoshang pergi ke paviliun pengobatan harum lagi. Yoshang merasa ada yang aneh dari cara pegawai melihatnya setelah kejadian kemarin. Saat ini mereka semua melihatnya bukan lagi sebagai anak yang tidak berguna tetapi sebagai orang yang dikagumi. Dulu Yoshang sudah terbiasa dengan pandangan semacam ini jadi dia sama sekali tidak terganggu. Hari ini, dia datang ke paviliun pengobatan harum untuk mendapatkan beberapa tanaman obat yang sangat dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan menggunakan pil perangsang kekuatan ia dapat dengan mudah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ada banyak sekali resep obat yang Yoshang pikirkan, tetapi dengan kemampuannya saat ini, hanya ada sedikit pil obat yang bisa dia buat. Dia hanya mampu membuat pil obat tingkat 1. Itu pun hanya dengan menggunakan aliran jiwa yang kuat. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan kemampuannya yang berada pada tingkat pertama energi murni yang ia miliki, ia jelas tidak akan mampu membuat obat. Setelah berpikir semalaman untuk mengingat resep pil tingkat 1, Yoshang merasa bahwa di antara semua pil tingkat 1 yang ia ketahui, pil peningkat Yuan adalah yang paling cocok untuknya. Pil peningkat Yuan, seperti namanya, adalah pil obat yang secara tiba-tiba dapat meningkatkan energi murni. Pil tingkat 1 yang dapat meningkatkan energi murni untuk membantu meditasi mengolah tubuh yang saat ini diperjualbelikan di pasar adalah pil murniki. Itu cocok untuk para seniman bela diri. Namun, seniman bela diri biasa tidak bisa mengkonsumsi pil obat seperti itu. Sebaliknya bagi mereka, meningkatkan kekuatan dengan berusaha keras untuk meningkatkan energi murni dengan latihan yang keras tanpa bantuan pil, karena mereka tidak akan mampu membelinya. Satu pil murniki dapat menyelamatkan seorang pendekar bela diri setelah beberapa bulan melakukan proses mengolah tubuh. Jika seseorang bisa menggunakan pil murniki untuk mendapatkan tenaga dalam, mencapai tingkat ke-9 energi murniki dengan cara seperti itu sangat langka, sama langkanya dengan burung phoenix dan tanduk kilin. Hanya keluarga kerajaan dan keturunan keluarga bangsawan yang mampu melakukannya. Yoshang bisa saja mendapatkannya. Namun bagi Yoshang pil murniki terlalu lemah dan tidak bisa digunakan untuk mencapai efek yang dia inginkan. Meskipun pil murniki cukup berkhasiat, tetapi efeknya akan berkurang jika dikonsumsi secara berlebihan. Yoshang dulu terlalu banyak meminum pil murniki, tapi dia tidak melakukan pemurnian pada pil itu dalam kadar yang benar hingga manfaatnya saat ini tidak bisa diserap sepenuhnya oleh tubuh. Akibatnya, pil murniki sudah tidak bermanfaat untuk Yoshang. Pil peningkat Yuan ini adalah versi yang lebih tinggi dari pil murniki, yang memiliki manfaat berkali-kali lipat dari pil murniki. Sebuah keputusan yang tepat, Yoshang memilih pil ini untuk dipakainya meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, Yoshang memiliki formula pil yang lebih menakjubkan. Hanya saja tingkat formula pil yang terlalu tinggi tidak akan sesuai dengan kondisi tubuh Yoshang saat ini. Setelah kekuatan Yoshang kembali, pil-pil itu akan bisa dibuat. Tuan muda, apakah Anda kesini untuk mendapatkan obat? Seorang penjaga klinik menyambutnya dengan sebuah senyuman begitu melihat Yoshang masuk seolah dia adalah orang yang berbeda. Yoshang tidak menunjukkannya tetapi hanya menjawab dengan senyum. Ya, ini adalah resep obat yang aku butuhkan. Tolong bantu aku menyiapkan masing-masing 3 set setiap satu ramuan obat. Sambil berbicara, Yoshang menyerahkan daftar resep itu kepada penjaga klinik. Tertulis di atasnya adalah nama-nama ramuan yang dibutuhkan untuk membuat pil peningkat Yuan. Meskipun pil peningkat Yuan jauh lebih berkualitas dari pil murniki, ramuan yang digunakan untuk membuatnya berasal dari ramuan obat herbal tingkat 1 yang tersedia di klinik pengobatan manapun. Sebagai klinik pengobatan terbesar di ibu kota, paviliun pengobatan harum memiliki ramuan-ramuan yang lengkap dan pasti memiliki bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat obat itu. Penjaga klinik melihat keseluruhan resep Yoshang dan mengerutkan keningnya. Yoshang bertanya dengan penasaran. Kenapa? Ada yang salah? Tuan muda, semua ramuan obat yang tercantum dalam resep ini tersedia, kecuali rumput 6 daun. Penjaga klinik menunjukkan ekspresi kesusahan. Setelah mendengar hal itu, Yoshang lebih terkejut. Yang aku tahu, rumput 6 daun ini memang sedikit langka, tetapi rumput ini masih dikategorikan sebagai tanaman obat. Tidak mungkin paviliun pengobatan harum tidak memilikinya dalam jumlah yang aku inginkan. Aku hanya minta untuk 3 set obat. Si penjaga klinik tertawa kecut, lalu berkata, Tuan muda, tentu saja kami punya rumput 6 daun. Tetapi kami biasanya tidak menyimpan terlalu banyak tanaman obat seperti itu, dengan hanya 3 tangkai saja di dalam gudang. Sayangnya, semua helai dari rumput 6 daun telah dipesan oleh seseorang kemarin, dengan uang muka yang sudah dibayar. Penjaga klinik berhati-hati mengatakannya. Ia khawatir Yoshang meluapkan kemarahannya, sehingga akan membuat dirinya kesulitan.
Jika merasa tidak puas, biasanya dia akan marah. Bahkan luapan amarahnya dapat mengganggu kedamaian seekor unggas dan anjing. Penampilan Yushang kemarin sangat tenang. Hanya Tuhan yang tahu apakah dia bisa kehilangan kesabarannya karena ini. Melihat Yushang tetap tenang, penjaga klinik itu akhirnya merasa lega, berpikir bahwa Yushang benar-benar telah mengalami banyak perubahan. Siapa yang telah memesan obatnya? Tanya Yushang. Seorang pemuda seumuran tuan muda, dia sangat membutuhkannya. Penjaga klinik menjawab dengan ragu-ragu. Dengan mengangguk, Yushang berkata, jam berapa dia akan datang untuk mengambil obatnya? Aku ingin berbicara dengannya. Mendengar ini, penjaga klinik langsung ketakutan kalau Yushang ingin memaksa orang itu untuk membatalkan pesanannya. Jika itu terjadi, itu akan merusak nama baik pavilion pengobatan Harum. Melihat wajah penjaga klinik terlihat sangat khawatir, Yushang akhirnya meyakinkannya. Tenang, aku tidak akan membuat masalah. Penjaga klinik sekarang tidak tahu apakah Yushang benar-benar telah berubah. Tetapi melihat bahwa Yushang tidak punya niat untuk pergi dari klinik, sepertinya dia sangat ingin mendapatkan 3 tangkai rumput 6 daun. Dia mengatakan bahwa akan datang untuk mengambilnya pagi-pagi. Kemungkinan dia akan segera tiba karena dia sudah terlalu takut tidak akan mendapatkan rumput 6 daun. Karena tidak berdaya di hadapan Yushang, akhirnya penjaga klinik mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, aku akan menunggunya di sini. Yushang duduk di tempat duduk dengan tenang, menutup matanya untuk bermeditasi dengan tidak mengindahkan penjaga klinik yang merasa sangat terganggu. Si penjaga klinik menghela napas, membiarkan Yushang berdoa bahwa Yushang tidak akan membuat onar. Bukan karena dia khawatir tentang Yushang, tapi hanya saja di masa lalu Yushang telah meninggalkan kesan buruk pada semua orang. Baru saja mata Yushang terpejam. Tiba-tiba dia membuka matanya, mendengar suara langkah kaki memasuki pintu klinik. Penjaga klinik, aku di sini untuk mengambil rumput 6 daun yang aku pesan kemarin. Ini, penjaga klinik itu sekali lagi menggambarkan ekspresi yang sulit. Terlihat jelas sosok seorang remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Setelah melihat ekspresi penjaga klinik, dia bertanya kepada penjaga klinik dengan nada cemas. Tuan, kemarin Anda telah setuju untuk menjualnya kepadaku. Bahkan kemarin aku telah menyerahkan uang muka. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Tentu kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami apalagi setelah menerima uang muka. Hanya saja aku ingin bertanya, apa tujuanmu membeli rumput 6 daun ini? Sahut Yushang. Remaja tersebut membalikkan kepalanya. Dia melihat seorang pemuda seumuran dengan dirinya sedang berdiri di belakangnya dengan mengenakan pakaian sutra. Tentu saja dia merasa terganggu dengan pertanyaan Yushang. Tidak ada urusannya denganmu. Si penjaga klinik menjadi sangat ketakutan. Bagaimana mungkin dia menantang Yushang kalau dia masih ingin hidup? Tepat saat dia hendak berbicara, Yushang menatapnya seakan-akan memberitahunya untuk tidak berbicara lagi dan tidak perlu merasa khawatir. Dengan senyum yang mengembang di wajahnya, Yushang menjawab. Tentu saja itu bukan urusanku. Aku hanya ingin tahu mengapa kau membeli tanaman obat dan bukannya obat yang sudah jadi. Mungkinkah kau ingin membuatnya sendiri? Ada 3 jenis pil tingkat 1 yang membutuhkan rumput 6 daun. Jadi biarkan aku tebak. Yang pertama adalah pil spiritual surgawi. Pil yang dimaksudkan untuk mendapatkan khasiat bagi orang-orang yang menuju dunia kondensi jiwa. Kau hanya di tingkat keempat energi murni, jadi itu yang paling tidak mungkin untukmu membuat pil semacam ini. Yushang berhenti sejenak. Yang kedua adalah pil jantung murni. Pil yang digunakan untuk menjaga kejernihan pikiran dan mengusir sifat jahat di hati. Ini cocok untuk digunakan ketika mengalami keputusasaan. Saat ini kau tidak sedang merasakan keputusasaan, jadi kemungkinan besar bukan pil ini. Masih ada 1 jenis lagi yang disebut pil pemulih kesaktian, sebuah pil suci di tingkatan pertama. Melihat betapa cemasnya kau, mungkinkah orang yang kau cintai sedang terluka parah, dan orang ini memerlukan pil khusus untuk menyelamatkan hidupnya. Rahang Tangyo menegang karena terkejut dengan analisa Yushang, serta tatapan tajam Yushang yang penuh keyakinan tentang pengetahuannya dalam bidang pengobatan. Dia berpikir analisa Yushang seakan-akan benar-benar melihatnya dengan mata kepalanya